Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk yang beragama lain. Anak-anak, jika minggu lalu kalian sudah belajar mengenai tekanan zat, maka pada minggu ini kalian akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Dalam pembelajaran mengenai sistem pernapasan pada manusia ini, nantinya saya akan membagi menjadi dua subbab. Yang pertama adalah tentang struktur organ pernapasan pada manusia, dan yang kedua adalah tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia, serta bagaimana cara untuk menanggulangi dan mencegah penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia. Tetapi pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang struktur pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran dari mengapa kalian harus mempelajari materi ini adalah diharapkan setelah melihat video pembelajaran dari saya, kalian dapat menyebutkan macam-macam organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, diharapkan kalian dapat membedakan mekanisme pernapasan pada manusia. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyebutkan macam-macam volume pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak, bicara tentang pernafasan, tentu kalian sudah tidak asing ya. Yang namanya bernafas itu adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kira-kira bagaimana sih mekanisme pernapasan pada manusia? Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video pembelajaran dari saya. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Bahasan yang pertama, saya akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, tentunya kalau berbicara tentang organ, tentu pasti kalian akan menjawab paru-paru adalah organ pernapasan pada manusia. Iya, benar, paru-paru itu adalah salah satu organ pernapasan utama pada manusia. Tapi selain paru-paru juga ada beberapa organ lain yang menunjang sistem pernapasan pada manusia. Saya akan membahas organ pernapasan dari yang terluar. Jadi yang pertama itu adalah hidung. Anak-anak, hidung itu adalah organ pernapasan manusia yang terletak paling luar. Di dalam hidung itu terdiri dari rambut-rambut hidung, selaput mukosa, dan konka. Rambut-rambut hidung ini fungsinya adalah untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk bersama udara. Sedangkan selaput mukosa ini adalah selaput yang menghasilkan lendir. Fungsinya adalah untuk mencegah kotoran, debu, bakteri, virus yang masuk ke dalam organ pernapasan kita. Sedangkan konka fungsinya adalah untuk menyeimbangkan suhu atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian udara masuk ke faring atau pangkal tenggorokan. Faring ini adalah persimpangan antara rongga mulut dengan kerongkongan dan rongga hidung dengan tenggorokan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, dan berpartisipasi aktif dalam proses kekebalan tubuh, sehingga dapat melawan benda asing yang masuk dalam organ pernapasan kita. Dinding faring terdiri dari otot rangka yang dilapisi membran mukosa yang berperan penting dalam proses menelan makanan. Organ pernapasan selanjutnya setelah faring adalah laring. Laring ini biasa kita sebut dengan ruang suara. Laring adalah penghubung antara faring dengan trakea. Karena laring disebut sebagai ruang suara, di dalam laring ini terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berbentuk seperti daun yang berfungsi untuk menutup laring ketika kita sedang menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, maka laring akan mengeluarkan refleks batuk yang fungsinya untuk mengeluarkan partikel tersebut.
Nah itulah anak-anak, kenapa kalian tidak diperbolehkan makan atau minum sambil berbicara. Itu akan menyebabkan laring kalian yang harusnya menutup itu membuka, sehingga yang terjadi adalah tersedak sampai batuk-batuk. Selanjutnya adalah pita suara. Nah, udara yang masuk ke laring itu akan menggetarkan pita suara sehingga akan menghasilkan gelombang suara. Setelah masuk ke laring, udara akan disalurkan ke trakea atau biasa kita sebut dengan batang tenggorokan. Trakea ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring menuju ke bronkus. Trakea ini berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10-12 cm dan lebarnya kurang lebih 2 cm. Dinding trakea terdiri dari cincin-cincin tulang rawan yang memiliki jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia ini adalah untuk menyaring kotoran atau benda asing yang masuk dalam saluran pernafasan kita. Setelah memasuki trakea, kemudian udara disalurkan ke bronkus. Bronkus ini adalah cabang dari tenggorokan. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi seperti yang sudah kalian lihat pada gambar, di dalam paru-paru itu ada bronkus. Tulang rawan pada bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Fungsi bronkus ini adalah untuk menghubungkan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah udara masuk ke bronkus, kemudian udara akan disalurkan ke bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Di ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang kecil dan memiliki dinding yang sangat tipis, yang disebut alveolus. Fungsi dari bronkiolus ini adalah untuk menyalurkan udara menuju ke paru-paru. Nah, setelah udara masuk ke bronkiolus, kemudian akhirnya udara akan disalurkan menuju ke organ pernapasan utama, yaitu paru-paru atau pulmo. Paru-paru terdiri dari paru-paru kanan atau pulmodexter dan paru-paru kiri atau pulmosinister. Paru-paru kanan itu terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Nah anak-anak, karena paru-paru ini adalah organ pernapasan yang utama, maka pada paru-paru itu dilindungi oleh pleura. Pleura ini adalah selaput rangkap 2 yang tipis. Di dalam pleura ini terdapat cairan limfa. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Alveolus berbentuk bola-bola kecil yang diselimuti oleh pembuluh darah. Di dalam alveolus terjadi perluasan permukaan, sehingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari alveolus ya, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas pada alveolus terjadi secara difusi. Jumlah alveolus dalam paru-paru sekitar lebih dari 300 juta. Nah anak-anak, jadi organ pernapasan pada manusia itu ada 8 ya. Yang terluar itu ada hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan yang terakhir adalah alveolus. Pembahasan selanjutnya adalah tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Proses pernafasan itu dibagi menjadi 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu adalah ketika pengambilan udara, dan sedangkan ekspirasi itu ketika pengeluaran udara. Berdasarkan otot yang terlibat dalam pernafasan itu terbagi menjadi 2, yaitu pernafasan dada yang melibatkan otot-otot pada tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut itu melibatkan diafragma. Nah, sekarang silakan kalian simak bagaimana mekanisme pernafasan bisa terjadi. Yang pertama kali saya bahas adalah pernapasan dada. Pada pernapasan dada ini ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, mula-mula tulang rusuk berkontraksi. Sedangkan pada fase ekspirasi, mula-mula tulang rusuk mengendur atau relaksasi.
Kemudian pada fase inspirasi, karena tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk menjadi naik. Sedangkan pada fase ekspirasi, karena tulang rusuk mengendur, maka tulang rusuk menjadi turun. Selanjutnya pada fase inspirasi, karena tulang rusuk naik, maka volume rongga dada membesar sehingga menyebabkan tekanan udara mengecil. Sedangkan sebaliknya pada fase ekspirasi, volume rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara membesar. Sehingga hasil dari fase inspirasi adalah udara masuk ke paru-paru. Sedangkan hasil dari fase ekspirasi adalah udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya adalah pernafasan perut. Sebenarnya fase inspirasi dan ekspirasinya hampir sama ya anak-anak ya, hanya saja kalau pernafasan perut ini menggunakan diafragma. Yang pertama pada fase inspirasi, otot-otot diafragma mengendur atau relaksasi, sedangkan pada fase ekspirasi, otot-otot diafragma berkontraksi. Nah, anak-anak, yang menjadi perbedaan antara pernafasan dada dan perut adalah di fase yang pertama ini ya. Kalau misalkan pernafasan dada, mula-mulanya ketika inspirasi itu kan tulang rusuknya berkontraksi. Nah, ketika pernafasan perut sebaliknya, pada fase inspirasinya, otot-otot diafragmanya itu yang mengalami relaksasi atau mengendur dan sebaliknya. Kemudian, karena pada fase inspirasi otot diafragma mengendur, maka otot-otot diafragma mendatar. Sedangkan pada fase ekspirasi, otot-otot diafragma melengkung. Lalu pada fase inspirasi, karena otot diafragma mendatar menyebabkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udara mengecil. Sedangkan sebaliknya pada fase ekspirasi, volume rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara akan membesar. Lalu hasilnya pada fase inspirasi adalah udara masuk ke paru-paru, sedangkan pada fase ekspirasi udara keluar dari paru-paru. Anak-anak, frekuensi pernapasan pada manusia atau banyak sedikitnya apa yang kita hirup ketika bernafas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah jenis kelamin. Laki-laki pada umumnya memerlukan frekuensi pernapasan yang lebih besar dari perempuan. Mengapa seperti itu? Karena laki-laki memiliki banyak aktivitas dibanding perempuan. Karena memiliki banyak aktivitas ini, maka energi yang dibutuhkan pun juga semakin banyak. Sehingga frekuensi pernapasannya juga semakin besar jika dibandingkan dengan perempuan. Faktor yang kedua adalah umur. Semakin bertambahnya umur, maka semakin rendah juga frekuensi bernafasnya. Ini bisa kalian bandingkan antara kalian dengan nenek atau kakek kalian. Kira-kira kakek kalian ini bagaimana frekuensi bernafasnya? Pasti lebih rendah kan jika dibanding kalian. Faktor yang ketiga adalah suhu tubuh. Jadi, semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi bernafas akan semakin cepat. Contohnya ketika kalian sedang demam, coba perhatikan ketika kalian sedang demam, maka frekuensi bernafas kalian akan lebih cepat dari biasanya. Faktor yang keempat adalah posisi tubuh. Coba bandingkan ketika kalian sedang berdiri dengan kalian yang sedang berbaring. Tentu frekuensi pernafasan kalian akan lebih cepat ketika kalian sedang berdiri. Mengapa demikian? Karena ketika berdiri, kaki kalian itu menopang seluruh tubuh kalian, sehingga memerlukan tenaga yang cukup banyak. Akhirnya, frekuensi pernafasan juga akan semakin cepat. Sebaliknya, ketika kalian berbaring, kalian tidak melakukan apa-apa, kalian hanya berbaring dan tidak memerlukan tenaga yang ekstra, sehingga frekuensi pernafasan kalian juga lebih lambat. Yang terakhir adalah aktivitas. Semakin banyak aktivitas yang kalian lakukan, maka semakin besar oksigen yang kalian butuhkan, sehingga frekuensi bernafas kalian juga semakin cepat. Contohnya, coba kalian bandingkan ketika kalian sedang berlari
dan ketika kalian sedang berjalan. Ketika kalian sedang berlari, tentu nafas kalian kan terasa ngos-ngosan ya. Nah, itu karena kalian memerlukan banyak energi, sehingga pernafasan kalian atau frekuensi pernafasan kalian itu lebih cepat. Berbeda dengan ketika kalian berjalan. Tentunya jika dibandingkan dengan berlari tadi, ketika kalian berjalan, frekuensi pernafasan kalian akan lebih lambat. Nah anak-anak, kita sudah memasuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu volume pernapasan. Volume pernapasan pada paru-paru itu dibedakan menjadi 4, yaitu volume udara komplementer, volume udara tidal, volume udara residu, dan volume udara suplementer. Volume udara komplementer atau volume cadangan inspirasi merupakan udara yang masih dapat dihirup setelah melakukan inspirasi awal hingga maksimal. Cadangan udara pada laki-laki umumnya lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Sedangkan volume tidal adalah volume udara yang masuk dan keluar pada saat fase inspirasi dan ekspirasi ketika mekanisme pernafasan berlangsung. Lalu, untuk volume residu atau volume sisa adalah udara yang masih ada di dalam paru-paru setelah proses ekspirasi secara maksimal telah terjadi. Dan yang terakhir, volume udara suplementer adalah udara cadangan ekspirasi yang masih dapat dihembuskan ketika melakukan ekspirasi awal hingga secara maksimal. Selanjutnya, untuk kapasitas pada paru-paru itu juga dibedakan menjadi 4 ya anak-anak ya. Yang pertama, kapasitas inspirasi, yang kedua kapasitas residu fungsional, yang ketiga kapasitas vital, dan yang terakhir kapasitas total. Kapasitas inspirasi merupakan jumlah volume udara yang dapat dihirup dari fase inspirasi ke ekspirasi dalam kondisi normal hingga paru-paru dapat mengembang secara maksimal. Sedangkan kapasitas residu fungsional merupakan jumlah udara yang tersisa dalam paru-paru setelah terjadi ekspirasi secara normal. Lalu, untuk kapasitas vital merupakan jumlah volume udara maksimum yang dapat dihembuskan dari paru-paru setelah terjadi inspirasi dan ekspirasi secara maksimum. Dan yang terakhir, untuk kapasitas total itu merupakan volume maksimum yang dapat mengembangkan paru-paru sebesar mungkin dengan inspirasi sekuat mungkin. Nah anak-anak, sekian yang dapat saya sampaikan tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Minggu berikutnya kita akan belajar tentang gangguan pernapasan dan bagaimana cara menanggulangi agar kita terhindar dari penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Jangan lupa tetap sehat, makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, dan melakukan pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.